Gitu ya. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Kapan Bang Edis ke Indonesia? Kemarin tahun 2024. Bohong. Kok bohong? Dikasih tahu malah dibilang bohong. Ini gimana sih orang? Anda bertanya kepada saya, kapan ke Indonesia? Saya bilang tahun 2024 kemarin pulang. Mau pulang-pulang lagi memangnya? Ongkosin lah kalau gitu. Lagian Minta nomor begini. rekeningnya lah. Udah saya pajang terus tiap hari. Masa Anda nggak tahu udah saya pajang terus tiap hari? Gini. Oh, dipajang terus. Gini, Anda Muslim? Jangan nanya Muslimnya dulu lah, kita bahas yang Nah, ini yang ini diskusi saya lintas bilang iman ini. Ini diskusi lintas iman. Anda Muslim? Gimana? Anda Muslim? Iya. Ya dibawa dulu sana, dibawa sana dulu. Aduh, susah. Teman-teman nih, sekali lagi ya saya tanya. Kalau kalian naik ke sini, persiapkan diri apa yang mau kalian bahas. Nanya kapan? Udah dibilang tahun 2024 kemarin. 2024? Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Sisam. Heran orang ini nggak apa yang ditanya, apa yang dijawab nggak mau, aneh. Ya silakan. Ya. Aku nggak bisa. Gosau. Oh, abang belum bisa nyalakan kamera. Saya turunkan dulu. Ini orang. Kadang-kadang kita udah ngomong ini orang pada budek atau bagaimana sih ini orang-orang. Halo para penonton, dengerin saya penonton ya. Kalau kalian naik ke sini, kalian baru bikin akun abal-abal, yang nggak bisa naik, soalnya belum bisa nyala kamera. Yang naik ke sini itu wajib pakai akun yang sudah bisa nyala kamera. Kalau akun udah bisa nyala kamera, biasanya itu akun Anda yang orisinil, gitu loh. Yuk, pakai akun orisinil. Silahkan naik ke sini. Ngobrol apa? Mau membantah apa? Ayo. Saya ini orang yang memegang perkataan saya. Kalau misalnya saya bilang kalian sanggup mematahkan argumen saya terjun dari Monas. Acong Sadrak, silakan. Silakan Acong. Silakan. Kabur lagi. Kabur lagi. Berat. Bagaimana ini saudara-saudara? Kita kasih naik ada Pak Kanit H24. Udah datang ini. Udah datang ini kepala unit pembasmi ini apa namanya? Orang-orang yang ini pencari bocil. Silakan Pak Kanit H24, nyala kamera dulu. Halo? Gimana ini? Nama Kanit 24 tapi diajak ngomong diam. Tuh malah lari, gimana? Susah loh ini. Teman-teman, gimana teman-teman? Apakah saya ini harus jadi cheerleaders atau bagaimana nih? Kayaknya kita harus jadi cheerleaders ini biar orang berani dengan kita ini ya. Orang-orang ini.
Kita kasih naik ada Bang Raha. Silakan Bang Raha. Oh, kita bikin dulu stikernya ya. Belum kita bikin stikernya. Sebentar. Kita bikin stikernya dulu. Halo Bang Raha. Halo. Ya, silakan Bang. Sekarang Medis. Abang Islam atau Kristen? Islam Bang. Oke, silakan. Jangan ragu-ragu begitu, Bang. Ini apa namanya ini tolong Apa? dibantu ini mau. Nggak Oke, bisa. sudah saya kirimkan tuh permintaan. Ya, Silakan. udah. Silakan diterima. Udah. Belum. Udah ya. Wah, makasih Bang Idan. Makasih Bang Idan. Ya, silakan. Udah barusan udah dipijit. Oh ya udah ya. Oke, baik. Oke. Bang Jadi Raha, saya iya. Bang Raha, kenalan dulu ya Bang Raha ya. Abang ini Muslim, Oh, iya. Bang. Ya Muslim. Muslim. Ya Bang, saya seorang Kristen Bang. Saya ini adalah orang yang mendirikan channel ini akibat dari banyaknya orang-orang Islam itu yang melakukan pembahasan agama Kristen, tetapi tidak ada orang Kristennya di situ Bang. Jadi pembahasannya itu subjektif dan seenak perut dia gitu. Nah makanya saya tanggapi. Silakan. Selama Anda nonton saya ini, di bagian mana Bang yang Anda itu berkeberatan atau yang mau Anda bahas? Silakan. Begini. Saya mau kupas dulu ayat suci Al-Quran ya. Surat Al-Isra ayat 1 ya. Tentang perintah sholatnya. Oke. Surat Al-Isra 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Tapi suara abang itu kebanyakan ekonya loh Bang. Suara abang itu kebanyakan eko. Bagusan suaranya itu biasa aja Bang gitu. Ya udah nggak pakai ya. Udah masih. Ya silakan. Ya silakan. Ulangi ya, diulangi ya. Ya. Enggak, lanjut aja. Kami tadi dengar, lanjut aja. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu li yaumil ya itulah ya. Ya itulah ya. Bertanya ya. Baik, artinya dulu Bang, artinya biar saya artikan ya. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya gitu. Silakan lanjutnya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu Bang, apakah benar bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Muhammad meninggal dunia? Baik, saya jawab. Hadisnya mana gitu ya, sama hadisnya gitu. Baik, saya jawab. Jadi ayat ini Bang, ayat ini ditafsirkan. Sekali lagi ya, ayat ini ditafsirkan oleh para penafsir itu berbicara tentang Muhammad. Padahal di situ Bang tidak tertulis siapa di situ yang diperjalankan. Hanya dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya ini? Who knows? Nggak tahu Bang. Siapa ini? Berbicara tentang siapa? Nah, kalau misal ini kita berspekulasi dulu. Kalau misalnya itu berbicara tentang sang nabi, maksudnya Muhammad, ya Bang ya. Bagaimana mungkin Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sementara penyebutan Masjidil Aqsa atau pembangunan Masjidil Aqsa itu terjadi di zamannya Umar Ibnul Khattab. Ya, silakan baca sumber-sumber Islam sendiri Bang, bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu pertama kali adalah Umar Ibnul Khattab. Penyebutan itu baru muncul di zaman Umar Ibnul Khattab. Saya kasih contoh. Kalau teman-teman nggak bisa mencerna perkataan saya begini, Bang, kapan ada penyebutan Masjid Istiqlal? Ya, setelah dibangun.
setelah dibangun. Baru ada. Setelah dibangun. Teman-teman tahu ya, Masjid Istiqlal itu posisinya dekat Monas itu. Seberangnya Monas. Nah, kapan itu dibangun, teman-teman? Kapan? Itu dibangun ketika pertama kali itu ada. Sebelumnya, sebelum itu dibangun nggak ada penyebutan Masjid Istiqlal. Betul nggak? Entah apa dulu Masjid Istiqlal itu, dulu bekas apa juga kita nggak tahu. Nah, bagaimana mungkin penyebutan Masjid Istiqlal bisa ada di zamannya VOC? Tentu nggak bisa, karena itu dibangun setelah VOC angkat kaki dari Indonesia, betul? Ya, betul. Jadi tidak masuk akal kalau ada kata-kata diberkatilah dia yang memperjalankan Dendeles dari Masjid Istiqlal sampai Panarukan. Loh, Istiqlal nggak ada di zaman Dendeles, nggak ada, betul nggak? Ada, betul. Nah, berarti kuat dugaan, Bang, kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama ini muncul setelah Muhammad sudah meninggal. Surat Al-Isra ayat 1 ini itu muncul di zamannya Umar Ibnul Khattab, dan itu didukung oleh sumber-sumber literasi Islam bahwa pembukuan Al-Quran itu dilakukan setelah Muhammad meninggal. Saya tanya dulu sama Anda, Bang, jujur Bang, setelah Anda belajar agama Islam, apakah Al-Quran dibukukan setelah Muhammad meninggal? Dibukukan setelah 300 tahun Muhammad meninggal. Enggak sampai 300 tahun Bang, kita jujur. Al-Quran itu dibukukan setelah Muhammad meninggal, Bang. Ya. Jadi di zamannya para sahabat barulah Al-Quran itu ada. Di zaman Muhammad belum ada Al-Quran, Bang. Makanya kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama itu bukan berbicara tentang Muhammad, Bang. Begitu. Yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seperti itu. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Bang. Ya, udah mungkin semenit aja dulu ya, Bang ya. Nah, tapi Bang, tapi begini. Ya. Baik, tapi ini menjadi satu pertanyaan, Bang ya. Saya balikkan dulu surat Al-Isra ya, itu surat yang ke-17. Kebetulan saya ini adalah seorang yang membidangi kajian-kajian Al-Qur'an ini, Bang, ya. Bahkan saya mengatakan tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang lebih ngerti Quran daripada saya. Iya, Bang. Karena ini memang bidang saya ini, Bang. Kajian saya ini. 14 tahun saya, Bang, mendalami, Bang. Oke. Di dalam surat Al-Isra, ini surat yang ke-17 ya, Bang ya. Kelihatan ya? Ya. Oke. Kalau kita melihat susunan ayat-ayat ini, Bang, susunan ayat-ayatnya misalnya ini ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, dikasih dalam kurung kan? Karena menurut mereka ini maksudnya Muhammad. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha besar, maha melihat. Jadi ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, betul? Ya. Kalau ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, coba lihat ayat yang kedua. Dan kami berikan kepada Musa kitab dalam tanda kurung Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Coba, Bang, kalau ayat pertama ini berbicara tentang Muhammad yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa tiba-tiba ayat yang kedua berbicara tentang Musa? Gitu. Dan tiba-tiba ayat yang ketiga berbicara tentang Nuh. Coba ya, ini berbicara tentang Muhammad pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian ayat kedua, dan kami berikan kepada Musa kitab. Terus yang ketiga, keturunan yang kami bawa bersama dengan Nuh. Coba, apa hubungannya ayat 1, ayat 2, ayat 3? Dan kami tetapkan kepada Bani Israel. Nah, jadi, apakah Anda melihat ada keteraturan susunan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4?
Contoh Bang, Memang tidak kalau Anda ingin membuat laporan, misal begini, saudara-saudara yang terhormat, pada hari ini Pasar Jatinegara kebakaran. Kemudian ayat yang kedua, istriku, apakah Anda sudah mengantar anak sekolah? Terus yang keempat, kemarin saya pergi bersama dengan Juma, makan dan minum di restoran nasi Padang. Terus yang kelima, yang keenam, sesungguhnya bintang itu tersusun atas gas-gas beracun dan ini apa gitu kan? Poinnya apa? Poinnya seperti itu Bang. Jadi makanya saya bilang begini Bang. Sebenarnya apakah Quran yang ada di tangan teman-teman sekarang ini itu benar-benar Quran yang orisinil? Karena menurut sejarah literasi daripada kalian sendiri, pembukuan daripada kitab Quran itu sebenarnya terjadi setelah Muhammad meninggal dunia. Begitu Bang. Silakan. Ya memang itu aja dulu ya Bang ya, sebagai perkenalan aja dulu. Mungkin nanti kedepannya ada pertanyaan. Tapi Anda Muslim betul ya? Ya betul. Iya, betul. Baik. Pesan saya begitu Bang. Saya yang sudah mendalami agama, saya sudah betul-betul membaca Quran, saya betul-betul sudah membaca Alkitab, sudah saya pelajari. Intinya cuma satu Bang, datanglah kepada Yesus. Di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup. Itu. Iya, seperti itu ya. Oke? Ya terima kasih Bang. Sama-sama Bang, Nanti sama-sama. ya. Saya turunkan Oke. ya. Oke. Ya, silakan yang lain. Oke. Kita kasih naik ada Basori Restorator. Basori lagi. Silakan Basori, nyalakan kamera dulu. Loh, Halo Basori. enggak. Aku nggak bisa Basori. Aku nggak bisa mungkin. Bukan Basori ini. Yang saya naikkan Basori tadi, malah yang naik ini. Oh, sorry. Oke, sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik yang berikutnya. Nah, ini dia. Basori Restorator. Restorator Indonesia. Ya, silakan Basori. Apa kabar Basori? Baik, sehat. Baik. Bagaimana? Apakah Anda masih juga berkeras? Sudah ngikutin diskusi? Sudah ngikutin saya dari sejak setahun yang silam? Apakah tidak berubah juga ini? Atau apa yang sudah berubah nih semenjak nonton Edis TV gitu? Pandangan-pandangan apa yang sudah berubah? Silakan. Pandangan saya lebih mantap dengan Islam saya karena Astagfirullahaladzim. ajaran Anda itu Sungguh nekat yang nyata. Kok bisa-bisanya? Basori, sebentar. Anda sampaikan itu membingungkan. Iya, kalau itu membingungkan Anda, itu tandanya sebuah pesan supaya Anda jangan lagi membenturkan kepala ke ubin. Supaya apa? Supaya isi kepala tidak goncang dan mudah menangkap, mencerna apa yang saya sampaikan. Lalu saya bicara, ketika saya mengikuti Anda, kepala saya tambah pusing. Karena apa? Iya, karena Teori Anda yang masih sampaikan, membenturkan. Sebentar Basori. teori yang Kenapa Anda kepala sampaikan Anda itu adalah gantian teori Basori kalau yang ngomong? tidak Basori. berlogika. Kenapa kepala Anda masih pusing? Karena itu tadi Anda masih melakukan ritual membenturkan kepala ke lantai. Seandainya Anda berhenti melakukan membenturkan kepala ke lantai, niscaya akal Anda akan mudah menerima apa yang saya sampaikan. Nanti akan datang ke hatimu suatu saat nanti, Adis. Baik, kita obatin lagi. Basori, Anda yang saya obati, Adis. Anda yang akan saya obati.
Sekarang Bagaimana Anda mau mengobati saya sementara Anda saja mau minum kencing? Sebentar. Saya tanya ke Anda. Dengar dulu, Basori, dengerin saya, dengerin saya Oke, saya sebentar. tanya dulu, Edi. Basori, Saya tanya dulu. sebentar dulu. Ini Oke, isu saya kita yang tanya kemarin dulu, kita Edi. bahas. Aduh, Anda Basori. sudah bingung sendiri. Ini isu Anda yang sudah kemarin bingung sudah sendiri. pernah kita bahas. Dengar dulu, dengar dulu. Dengar dulu. Coba tenang. Ya, gini. Saya selalu tenang, Edis. Jangan Apakah tenang dulu, Basori, tenang. Iya. Tenang, Basori. Iya. Basori. Iya, pinter. Apakah Pinter. urin, apakah air kencing itu adalah racun yang dibuang oleh tubuh? Kalau memang di syariat, di dalam hadis itu ada proses seperti itu. Jangan dulu ke sana. Jangan ke sana dulu, dengar. Jangan ke sana dulu. Itu disebutkan di dalam Namanya hadis. makhluk. Kita Aduh, umat Islam dengar harus dulu. mengimani. Aduh, ini Basori sudah mulai Nanti kalau kejang sudah nih. kalah, saya Basori, turunkan. dengar dulu, Kalau dengar. sudah kalah, Manusia, saya pasti dengar. diturunkan. Tidak berkualasnya Edis. Kalau debat saya sama saya pasti kalah. Pasti. Kalah dari Iya. mana? Pasti kalah. Basori, dengar dulu, dengar. Iya, betul. Gini loh, manusia, sapi, onta, babi dan lain anjing dan lain sebagainya, kita kencing, betul nggak? Betul nggak? Silakan berargumentasi. Oke. Kencing ya atau membuang sisa metabolisme itu adalah proses alami tubuh untuk membuang racun-racun, sisa-sisa dari metabolisme tubuh. Setuju? Setuju? Ya, silahkan bernarasi, saya nggak usah mensujukan. Silahkan bernarasi. Sehebat mungkin. Anda saya tanya dulu, kalau Anda tidak setuju berarti Anda menganggap itu adalah salah. Anda itu ya, Anda itu. Aduh, Anda berat itu. saudara-saudara. Sudah mau diturunkan, Sebentar. sudah mau diturunkan. Saya kasih dulu video. Sebentar. Saya kasih dulu Sudah mau video. diturunkan, Sebentar. Tenang. Terus bicara terus, Tenang nih. Ayo, Saya kasih video habiskan dulu nih. ilmumu, Edis. Hewan Habiskan kencing. ilmumu Sebentar. sampai seberapa, Edis. Hewan Tidak ada kencing. menangnya kamu sama saya. Tidak ada menangnya. Waduh. Panas, panas. Berat saudara. Saudara. Aduh, sebentar ya. Sebentar. Nih, saya kasih contoh hewan kencing nih, kencing. Nih, lihat ya. Kita kasih lihat hewan kencing. Perhatikan hewan kencing. Lihat ini. Bentar, mana ya hewan kencing? Sebentar, mana hewan kencing? Ini nih hewan kencing nih. Kelihatan? Iya, sudah. Oh, sebentar. Edis Oh, pinter. sebentar. Iya. Ini Iya. seekor kuda. Kuda Iya, yang seekor kencing. kuda. Pinter. Oke, sebentar. Pinter. Tenang. Iya. Kencing. Pinter. Kenapa kencing bau? Pinter. Kenapa kencing bau? Iya. Karena yang nyium Edis gitu. Memang saudara-saudara. Pantesan kamu tidak bisa mencerna apa yang saya Pantesan. katakan. Orang kencing aja kamu bilang harum. Yesus tidak pernah. Ya tidur di bawah dulu sana. Oh, Basori ini gimana? Teman-teman, Basori itu teman-teman bilang saya tidak bisa mencerna perkataanmu. Ajaranmu membingungkan. Anda lihat ini. Ini adalah seekor kuda. Kuda sama dengan BABI, sama dengan onta, sama dengan anjing, sama dengan hewan-hewan lainnya. Pasti pipisnya bau. Pasti. Ya, jangan Anda katakan pipis kuda harum. Bayangan, manusia aja, manusia makannya udah pilih-pilih tuh. Pilih-pilih makannya. Kencingnya, baunya, astagfirullahaladzim. Coba bayangin, kalau Anda pipis tetapi tidak Anda siram, pasti istri Anda akan ribut-ribut. Kamu kencing gak disiram ya? Sedangkan sudah disiram saja kadang-kadang istri masih ribut, nggak bersih katanya. Bayangkan, ini namanya pipis manusia aja, itu baunya setengah mati, apalagi pipis hewan. Nah kamu katakan pipis hewan itu
itu enak. Sungguh kamu itu tiada lain tiada bukan orang yang tidak waras lagi. Logika dari mana gitu loh kamu bilang pipis itu harum? Pipis hewan bau karena Edis yang cium. Kalau Basori yang cium harum semerbak 1000 bunga. Sungguh luar biasa ya. Heran saya dengan kalian ini. Sudah saya bilang, nih saya kasih tunjuk sama kalian. Jikalau Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Anda pasti tidak akan ikut-ikutan dengan ajaran minum pipis. Ya, bentar. Anda lihat ini, Menurut Anda, nih, kenapa orang minum pipis onta? Nih. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Oh, satu, ya. Kemudian yang mana lagi? Nih. Lihat, pipis. Air kencingnya juga dijual teman-teman. Nah ini air kencing onta harganya 5 real. Ini berapa? Susu onta 5 real. Nih lihat. Insyaallah tabarakallah. Jadi ini guys mau minum. Ya, bapak sekalian, ini alhamdulillah jamaah Pak Putri nih sudah mau bersedia nih. Menunaikan tantangan minum susu unta. Dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah. Bismillah. Mengamalkan sunnah insya Allah, artinya nanti bilang boleh ya kita coba. Walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian tinggal nonton saja. Oh, gimana? Saya tidak memfitnah. Anda mengatakan saya memfitnah. Yuk, coba Anda bantah apa yang saya sampaikan. Kenapa Anda seperti itu? Ya karena Anda sudah dicekoki yang namanya dogma. Saya katakan nih, saya mau belain sekarang. Kalau Anda membaca Al-Quran, sampai kiamat Anda tidak akan menemukan ajaran minum pipis unta. Gak ada. Buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Balik lagi dari Anas sampai Al-Fatihah. Kalau Anda temukan di situ, wahai orang-orang yang beriman, minumlah pipis onta. Saya terjun dari Monas. Gak ada. Itu akibat daripada apa? Akibat daripada umat mengikuti kitab-kitab yang datang setelah Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, percayalah kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Gitu. Anda masih bela-belain kitab-kitab yang datang sesudah Quran. Bukankah Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya? Al-Quran tidak pernah datang untuk membenarkan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Gitu. Yo, silakan kita kasih naik ada. Sebentar. Muhammad Al-Saka, silakan. Muhammad Al-Saka, mana tadi Muhammad Al-Saka? Silakan Muhammad Al-Saka. Malam Edis, Selamat malam Mbak. Silakan nyalakan kamera dulu. Silakan. Apakah Anda seorang Muslim?
Makasih Bromton, makasih. Silakan Bang. Sabar dulu. Ya, saya bantu dari sini ya, saya bantu. Sudah saya kirimkan dari sini permintaan. Silakan Anda terima. Jadi Bang, janganlah berpikir bahwa Muhammad itu datang untuk melawan ajaran Yesus Bang. Muhammad itu datang untuk membenarkan ajaran Yesus. Jangan malah kalian anti terhadap ajaran Yesus. Silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Diskusi agama ya Bang Edis. Betul. Abang dari mana Bang asalnya? Dari Makassar ya? Sulawesi Bang. Iya, dari Sulawesi. Abang Muslim kan? Muslim. Oke. Bang, Anda selama menjadi orang Islam, pernahkah Anda mendengar minum pipis unta? Belum pernah Bang, belum pernah. Belum pernah dengar. Oke. Menurut Anda, apakah minum pipis, terserah mau pipis apa saja itu, mau pipis kucing, mau pipis tikus, mau pipis babi, pipis kuda, menurut Anda kotor tidak? Kotor tidak? Itu sih kotor. Kotor. Pipis unta kotor tidak? Kotor Bang, kotor. Kotor. Lagian siapa yang suruh Bang? Aduh, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu siapa yang suruh. Yang nyuruh adalah orang-orang yang mengatakan bahwa baik. Saya sebenarnya tidak tega Bang untuk mengatakan yang nyuruh itu siapa. Tapi saya cuma mau ngomong begini Bang. Yang mengatakan demikian itu adalah hadis. Saya tunjuk ya Bang ya. Bentar nih Bang, sabar. Coba. Hadis ya. Saya kasih tunjuk hadisnya ya Bang ya. Oke. Ini Bang ya, kelihatan ya? Kelihatan? Ya Bang ya. Boleh saya bacakan? Ada Anda atau saya yang membaca? Situ saja Bang. Anda atau saya yang membaca? Baik. Dari Anas bin Malik. Baik. Dari Anas bin Malik. Ini kitab-kitab yang sesudah Al-Quran ya Bang ya. Kitab ini dibuat, ditulis 250 sampai 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Konon katanya Muhammad mengatakan demikian. Nah, baik nih. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uki atau Urainah datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau, maksudnya Muhammad, lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW. Menjelang siang, maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel. Astaga, seremnya. Ya, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Seram Bang. Ini kalau kita lihat-lihat kayak film-film psikopat Bang. Psikopat. Nah, apakah Anda percaya dengan kelakuan? Sebentar Bang, saya tanya dulu. Apakah Anda percaya kelakuan sang Nabi seperti itu? Ya bisa dipercaya Bang kalau dia dalam keadaan kehausan Bang. Keadaan kalau memang sudah tidak ada air sama sekali. Bagaimana menurutnya Bang Iblis? Kalau kecuali tidak ada air sama sekali Bang. Tidak ada air, di situ banyak air. Kan posisinya di padang gurun Bang. Posisinya di padang gurun.
Iya, di situ banyak air. Coba, Bang. Coba Anda Itu di padang gurun gini sebentar. Itu di padang gurun setelah mereka dipotong kakinya, dicongkel matanya, lalu dibuang ke padang gurun dan tidak diberi minum. Karena mereka telah membunuh unta-unta dan membunuh para penggembala dan membawa lari unta-unta tersebut. Tadi kan Bang Edis bilang disuruh minum kencing onta. Siapa yang suruh, Bang? Terus tadi yang dibacakan Bang Edis. Astaga, lemotnya setengah mati. Ya dibawa dulu, Bang. Dibawa dulu. Aduh, udah dibaca tadi nggak disimak. Makanya sering saya bilang, teman-teman, ini posisinya ini kalau saya baca itu, kalau saya sendiri yang baca, bisa-bisa kalian itu luput. Makanya saya suruh baca sendiri kalau nggak mau. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita kembali bersyukur ya, karena kita kembali mendengarkan diskusi yang spektakuler dari Bang Edis ya. Seperti biasa, diskusi beliau selalu menghadirkan diskusi-diskusi yang panas ya. Tentu saja membuat kaum kaderun merasa panas ya ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Edis. Karena apa yang disampaikan oleh Edis itu selalu berdasarkan fakta, dan ketika mereka sulit untuk menghindari fakta-fakta itu, mereka akhirnya merasa panas dan emosi gitu ya. Tapi di luar daripada itu semua, saya seringkali menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Edis selalu benar ya. Tidak ada yang gagal di sana gitu ya. Semuanya berdasarkan fakta ya, berdasarkan kebenaran yang diverifikasi ya, karena Edis menyampaikan itu benar gitu ya. Tidak ada yang disembunyikan ya, tidak ada yang salah di sana gitu ya. Semua itu berdasarkan fakta ya. Semua berdasarkan kebenaran yang dapat diverifikasi, dan ya kita bersyukur kita bisa mendengarkan ini semua, karena kita bisa belajar juga sebetulnya ya, bagaimana kemudian ketika kita berhadapan dengan mereka di lapangan misalkan ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan ya. Ketika mereka tanya kita bisa jawab ya. Dan ketika mereka seringkali yang dilakukan oleh Dondita dan kawan-kawan itu di sini sangat mudah ya dilakukan oleh Edis ya. Sangat mudah Edis membantah itu sebetulnya ya. Kalau kita dengar Dondita yang ngoceh di mana-mana ya, Edis kalau berhadapan dengan Edis ya hal-hal itu ya, hal-hal ece-ece aja gitu ya, sangat-sangat mudah untuk dibantah gitu. Dan di diskusi ini semuanya terbongkar gitu ya. Kalau mereka misalkan ya Doditan itu berbicara menghayal, tidak berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi ya, banyak ya, kalau udah mau dibuktikan ya banyak sekali. Dia bilang dia lulusan Haifa lah, itu kan udah nggak benar gitu. Lulusan Haifa belajar Alkitab itu udah nggak dapat dibuktikan gitu. Mau dibuktikan bagaimana, nggak bisa, dia nggak tahu bagaimana bernarasi yang dapat dipercaya gitu. Dia bilang di lulusan Haifa, sampai Rasul pergi Israel menyelidiki ya, mana ada universitas itu yang dikatakan oleh si siapa namanya Kainamus gitu ya. Nggak tahu sekarang dia di mana ya, nggak pernah muncul lagi. Terus kemudian dia lulusan Leiden lagi katanya dari Belanda ya. Dan semuanya tidak dapat ada verifikasi yang menunjukkan bahwa dia betul-betul dari sana. Bahkan diminta ijazahnya pun untuk ditunjukkan ya, dia nggak berani juga gitu, nggak ada gitu. Bahkan sesama muslim pun mereka itu kayak nggak berani untuk mengungkap
siapa Kainama sebenarnya gitu. Dan ya mereka hanya terima-terima aja apa yang disampaikan oleh Kainama, benar apa tidak, dapat diverifikasi atau tidak. Yang rugi mereka aja sih sebetulnya ya. Karena menghadirkan pembicara yang sama sekali tidak punya kompetensi yang mumpuni itu. Terus kemudian dia bilang juga Isa itu mati karena disalib gitu. Terus kemudian di tempat lain dia bilang Isa itu enggak mati gitu. Terus di tempat lain dia bilang Isa itu mati karena diracun gitu. Jadi 3 sosok yang dia bahas dan juga dengan versi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, pertanyaan sederhananya sekarang kan yang mana yang dipercaya, yang mana yang benar gitu. Yang mana itu yang betul-betul dapat dipercaya bahwa oh apa yang dia katakan ini betul nih gitu. Mana gitu. Kan kita nggak tahu. Tapi mereka percaya-percaya aja bahwa oh itu pasti benar gitu. Ya, itulah mereka teman-teman ya. Itulah mereka yang semudah itu percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Kainama gitu. Mereka nggak mau verifikasi dulu gitu. Tapi mungkin juga mereka ada ketakutan-ketakutan tertentu di mereka untuk tidak mau memverifikasi itu gitu ya. Mereka nggak mau mencari tahu apakah itu benar atau tidak gitu. Dan mereka nggak punya apalah namanya ya. Dalam keyakinan mereka itu kayak mencari tahu bahwa itu benar atau tidak gitu kayak nggak diperbolehkan gitu lah kira-kira ya. Berbeda dengan kita teman-teman ya, yang harus mencari tahu, mengungkapkan bahwa itu benar gitu. Dan lewat verifikasi, bahkan seorang pendeta pun di kita harus ya, harus di apa yang dia katakan itu ya nggak bisa kita langsung percaya 100% gitu ya. Harus diuji dulu gitu ya. Orang-orang perjanjian baru aja, orang-orang percaya gitu, dimana yang berkhotbah adalah para rasul gitu ya, mereka juga harus menguji apakah yang disampaikan oleh mereka itu adalah sesuatu yang benar gitu. Sesuatu yang dapat diverifikasi kebenarannya gitu. Nah mereka nggak ada filter seperti itu ya, yang sama seperti kita gitu. Mereka gas-gas aja. Kalau orang itu sudah berbicara, oh saya dulu orang Kristen ya, dan saya lulusan Haifa misalnya, ya mereka itu ya terima-terima aja gitu. Nggak ada lagi istilah oh kita harus cari tahu apakah orang ini benar gitu, apakah orang ini dapat dipercaya itu. Mereka nggak punya filter sejauh itu seperti yang ada di kita gitu ya. Jadi mereka itu nggak punya istilah menjaga iman agar ya tetap benar gitu ya. Mereka ya yang penting senang aja dulu, yang penting happy aja dulu gitu. Ya kalau yang lain-lain mah nomor 2, nomor 3. Ya itulah mereka teman-teman. Dan ya kita sebagai orang percaya, mari kita terus menunjukkan bahwa kita orang percaya.